ayat 1 sampai ayat 28 berapa kemarin. Oke. Monggo, siapa yang mau mulai? Silakan. Silakan, monggo. Ya, yang mau mulai, monggo. Nih, izin, Gus Glory dan telur-telur semua. Quran surat Al-Jin ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekelompok jin telah mendengarkan adalah petunjuk kebenaran. Jadi di kalangan kelompok jin itu menyatakan tentang keagungan Allah, tentang keesaan Allah, tidak beristri. Sehingga jin sering mencuri dengar berita-berita langit. Berita-berita langit dari mencuri dengar ini dimanfaatkan jin untuk memperbaiki manusia. Berita-berita langit ini disampaikan kepada dukun-dukun, yang mana dukun-dukun itu menyampaikan tebakan-tebakannya kepada manusia yang minta tolong kepadanya. Ada beberapa yang benar yang disampaikan oleh banyak sekali ribuan yang tidak tepat tebakan dukun tersebut. Akan tetapi satu hal yang benar di antara ribuan yang salah ini tetap diyakini manusia. Tidak mempersekutukan Allah. Salah satu kesalahan jin adalah tidak mau menyembah Adam. Karena apa? Karena kesombongannya, jin merasa dia lebih tinggi derajatnya dibanding manusia. Tinggi, Allah itu Maha Esa yang tidak beranak dan tidak beristri. Akan tetapi kepada manusia disampaikan kebalikannya. Hal inilah dilakukan jin untuk menyesatkan dan menjerumuskan manusia kepada kebinasaan. Alhamdulillah, cukup lengkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Jo. Tapi mungkin ada yang mau nambahkan, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Mungkin ada yang masih terselip atau masih belum tersampaikan secara utuh. Silakan. Oke, ada? Oke, silakan. Lanjut ke ayat selanjutnya. Ayat berapa berarti? Silakan, ayat 5 sampai 7. Oke, monggo Mbak Miana.
keterangan ayat 5-7, kita kadang masih terjebak pada kebiasaan mengagungkan jin. Biasanya kita percaya pada suatu harus izin dengan penunggunya yang biasanya berupa makhluk tak kasat mata. Selanjutnya, tipu daya setan yang menakut-nakuti sebuah daerah dengan gangguan-gangguan kecil sudah terjadi sejak zaman dahulu. Biasanya para pedagang atau para musafir memberikan sesajen supaya tidak diganggu pada daerah tersebut. Itu kebiasaan atau budaya orang-orang terdahulu. Jadi tipu daya setan sebenarnya sama saja dari dulu hingga sekarang, cuman kebanyakan manusia masih sering mengulang-ulang kebodohan yang sama sejak dulu. Parahnya lagi, ada beberapa orang yang mencari dalil-dalil atas kegiatan yang sebenarnya tidak ada dasarnya sama sekali di dalam kitab Quran maupun hadis. Kadang kita juga dalam meminta perlindungan dengan cara yang salah. Mungkin bacaannya yang berasal dari bacaan Quran, akan tetapi kadang caranya yang salah, seperti memberikan sesajen, mengadakan ritual khusus di daerah tertentu, misalnya kayak di pantai atau di tempat yang kurang menurut mereka. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dalam suatu riwayat beliau berdoa memohon petunjuk cara beribadah yang benar. Jadi bukan hanya sekedar beribadah, akan tetapi juga mengetahui caranya yang benar. Sehingga niat kita yang baik, cara kita yang baik, maka hasilnya akan menjadi baik pula. Jangan menjadi kreatif dalam sebuah ritual ibadah karena tata cara ibadah sudah diatur oleh Allah maupun Rasulullah dalam Quran dan hadis. Bangsa jin itu memang ada. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga disebutkan bahwa kita harus percaya hal yang gaib. Maka kalau kita sudah tahu ada yang jangan didekati, apalagi diminta pertolongan karena sesungguhnya mereka itu musuh yang nyata. Jadi sudah tahu jin itu adalah musuh, lah kok malah dijadikan sekutu. Itu makanya orang yang bersekutu dengan jin, ibadahnya tidak diterima selama 40 tahun. Hal ini benar-benar harus diperhatikan, jangan sampai kita jatuh ke dalam jurang kebodohan yang sama. Baik, itu saja. Terima kasih, guys. Oke, bagus matur suwun Mbak Miana. Lanjut. Ayat selanjutnya sinten? Berapa sampai berapa? Sampai 7 sampai 10. Ya, silakan Mbak Tarti, silakan. Banjarnegara. Hilang. Ayat 8 sampai 10, silakan. Keluar. Monggo, Mbak Tarti atau Mbak Ida atau Bu Wagio atau Pak Bakhrul. Permisi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Jin ayat 8 sampai 10. Kami syaitan biasa mencuri dengar berita-berita langit. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk disampaikan pada manusia agar bisa memanipulasi berita-berita itu pada manusia. Dengan bukti yang dilakukan manusia dengan berdoa yang aneh-aneh, ibadah ritual yang aneh-aneh. Nah, sementara di dalam Quran surat An-Nas, di dalam hati menunjukkan was-was. Dan was-was itu kerjaan syaitan. Karena yang muncul di dalam hati mereka
merasa ide dari Allah, padahal itu adalah bisikan setan. Nah, dari semenjak Al-Quran diturunkan pada Rasulullah dan disampaikan pada manusia, para setan jin merasa kesulitan saat curi dengar berita langit karena penjagaan para malaikat. Bahkan sampai dilemparkan panah api ke jin atau setan saat mencoba mencuri dengar ayat-ayat Allah. Nah, apakah setan jin berhenti di situ saja? Tidak. Setan jin tetap curi dengar berita meskipun sepotong-potong atau satu ayat dan itu dibisikkan atau disampaikan pada dada manusia sehingga dijadikan patokan, bahkan dijadikan dasar pedoman. Jika di dada diajak mencuri, jika di dada manusia untuk diajak mencuri, membunuh atau berzina, itu manusia masih bisa menahan. Tapi jika di dada manusia muncul aku yang paling ganteng, aku yang paling alim, aku yang paling pandai, itu tak mungkin manusia bisa mengelak, sehingga padahal itu adalah bisikan setan yang sangat halus. Sehingga Bapak Guru mengajarkan mengetahui musuh gaib setan di dalam pelajaran 3 proyek besar, yakni di dalam Al-Quran sudah diterangkan tentang setan itu bersekutu di hati manusia sehingga membisiki dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah untuk menggoda manusia. Dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah setan jin itu bisa dilihat secara fisik? Bisa. Dengan bukti apa? Yakni ngembo bentuk, baik jadi anak istri dengan ada di dalam Quran surat innama amwalukum a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innama amwalukum wa auladukum fitnah. Yakni seperti contoh ajakan sedekah istri BCI jangan dulu karena belum punya ini, belum punya itu. Nah, inilah istri itu sebagai penghalang. Ini juga termasuk istri itu adalah bentuk fisik daripada jin setan. Diajak ngaji anaknya rewel. Maka anaknya sekarang diajak untuk di dalam satu frame atau satu visi dan misi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, apakah jin setan bisa mengganggu manusia secara fisik? Bisa. Dalam cerita Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, yakni Nabi Ayub terkenal kesolehannya dan kesabarannya. Pada saat itu Nabi Ayub kaya harta, banyak anak, banyak yang sangat cinta dan beliau adalah sangat cinta terhadap keluarga. Sehingga setan jin meminta izin pada Allah untuk menggoda. Ya Allah, izinkanlah aku, jin setan, untuk mengganggu Nabi Ayub dengan cara menghabiskan hartanya. Kata Allah, boleh. Jawabnya iya. Tapi Nabi Ayub tetap sabar dan soleh. Selanjutnya, setan jin juga meminta izin pada Allah. Ya Allah, aku akan membunuh anak-anaknya. Jawabnya Allah, iya boleh. Tapi Nabi Ayub tetap sabar dan soleh. Sampai beliau diberi penyakit pada dirinya sampai beberapa tahun. Sehingga habislah semua hartanya, anaknya, dan penyakit sampai bertahun-tahun. Tapi Nabi Ayub tetap soleh dan sabar. Demikian catatan yang dapat kami simpulkan di dalam Quran Surat Al-Jin ayat 8-10. Mungkin ada teman lain yang menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggih. Lanjut. Ada tambahan untuk yang ayat yang dibaca Mbak Ida tadi? Oke, kalau tidak ada, bisa lanjut ke ayat selanjutnya.
Ayat berapa? Ayat selanjutnya. 11-13. Oke, silakan. Monggo. Intan yang membaca. Monggo Mas Mujianto, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berusaha membaca review dari surat Al-Jin ayat 11 sampai 13. Jin mengklaim sebagian kami itu ada yang soleh dan sebagian kami ada yang tidak soleh. Jin juga punya struktur sosial seperti layaknya manusia. Dia juga punya struktur keluarga. Mereka memiliki tempat yang dimiliki oleh manusia. Bahkan mereka juga bertengkar di antara sesamanya, tapi dia tidak mempunyai jasad seperti manusia. Biar mereka mengaku soleh, tapi ujung-ujungnya mau menyesatkan manusia. Kisahkan dari Abu Hurairah, ketika ada orang yang tertangkap mengambil dari kebagian zakat mal, kemudian orang yang tertangkap itu mengatakan bahwa dia mencuri karena lapar dan keluarganya yang tidak punya apa-apa. Kejadian itu terulang-ulang sehingga terakhir tertangkap bahwa itu adalah jin yang biasa merekayasa. Seolah-olahnya jin ujung-ujungnya akan menyesatkan manusia. Ada pertanyaan, apa jin juga masuk surga? Ini ada dua pendapat. Satu mengatakan bahwa jin tidak ada yang masuk surga karena seolah-olah jin mereka mau menyesatkan manusia. Surat Al-A'raf ayat 179. Jelas jin akan menjadi penghuni neraka. Adapun jin yang masuk Islam, mereka Islam yang munafik. Surat Al-A'raf ayat 29 sampai 30. Ada juga jin yang ketika Al-Quran dibaca mereka memperhatikan. Pendapat ini ada yang masuk Islam. Tidak ada jin yang masuk surga. Surat Ar-Rahman ayat 56-57. Mereka pembohong, mereka dari surga dan menendam terhadap manusia. Jin itu menyesatkan manusia. Mereka itu dendam terhadap manusia. Jin itu hidupnya lebih lama dari manusia. Tapi kita lebih mudah. Jangan sok-sokan menguasai jin. Seperti kisah Nabi Sulaiman yang dibantu jin itu bukan karena beliau Nabi Sulaiman berkuasa, melainkan itu adalah hukuman Allah kepada jin untuk berani Nabi Sulaiman. Bahkan sekarang ada yang mengatakan jin bisa diajak bersama, tapi jin minta syarat dengan tumbal nyawa bahkan keimanan. Orang yang berurusan dengan jin 40 tahun ibadahnya tidak diterima. Demikian guys. Jazakallahu khairan. Ada yang mau menambahkan apa yang disampaikan Pak Musi? Wonten sedikit guys. Silakan Pak Jo. Ada 5 hal yang perlu diketahui tentang jin. Ini adalah menurut Rasulullah. Yang pertama, jin itu adalah pembohong. Kemudian yang kedua, jin itu dendam kepada manusia karena
terusir dari surga itu karena manusia. Kemudian yang ketiga, jin itu sifatnya gaib, tidak berjasad. Rasulullah mengetahui dia jin itu karena ridho Allah. Kemudian yang keempat, jin hidupnya lebih lama dari manusia, sehingga lebih berpengalaman. Jadi mustahil tanpa seizin Allah, kita manusia bisa menguasai jin. Adapun Nabi Sulaiman bisa Kemudian keterangan lain menyampaikan juga bahwa Nabi Sulaiman pernah merasa zalim karena beliau merasa kaya, kemudian dia mohon pada Allah untuk memberi makan makhluk. Disampaikan makhluk apa? Ya makhluk laut dan makhluk yang ada di darat ya Allah. Kemudian diceritakan karena itu disetujui Allah, kemudian dipersiapkanlah makanan itu yang mana panjang makanan itu sampai 1 bulan perjalanan. Kemudian didatangkanlah 1 ekor makhluk dari laut. Dengan hanya 1 santapan saja, makanan sebanyak itu langsung habis. Bahkan makhluk itu menyampaikan kalau dia belum merasa kenyang. Dari sanalah Nabi Sulaiman merasa zalim pada Allah karena merasa kaya. Kemudian yang kelima, orang yang bekerja sama dengan jin di dunia itu di akhirat kelak orang tersebut akan dijadikan perahunya di lautan neraka jahanam. Begitu tambahan sedikit 5 hal yang perlu diketahui tentang jin menurut Rasulullah. Matur suwun. Oke, alhamdulillah. Ayat tadi memang cukup panjang penjelasannya. Silakan lanjut. Berapa sekarang? 14 sampai 17, guys. Oke, monggo 14 17. Silakan, Intan. Izin Gus. Monggo silakan, Mbak Il. Quran surat Al-Jin ayat 14 sampai 18. Pada hari Selasa 26 Juli 2022, Gus Glory menyampaikan pada ayat ini menerangkan bahwa sungguh kami akan memenuhi neraka jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Artinya dipenuhi setan yang dalam bentuk jin maupun manusia. Setan yang telah menguasai manusia dalam hal ini bisa mengarah bahwa jin itu pintar sekali dalam pengakuannya. Sudah tegas jelas bahwa setan jin sudah ditakdirkan sebagai bahan bakarnya neraka. Jin tidak mau membaca Al-Quran, bahkan membantu orang dalam melakukan sholat, mereka menggoda. Mereka memang tidak menggoda orang yang sedang sholat, akan tetapi dia menggoda kepada hal yang lain. Misalkan mengajak kesombongan, ria, menghina orang. Kalau sudah tidak itu semuanya, maka akan digoda di bidang pelit. Jadi banyak celah setan jin dalam menggoda manusia. Misalnya sudah dermawan, tidak pelit, tapi lidahnya tajam, suka menyakiti perasaan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Jadi jin setan itu benar-benar lihat dalam surat
dalam ayat 14 sampai 17 yang kemarin ini. Kalimat-kalimatnya sangat meyakinkan. Mereka mengaku di antara kami ada kok yang Islam, istilahnya dari bangsa jin itu. Syariat Allah itu diturunkan untuk manusia, karena kalau kita bicara setan, agama Islam ini, maka kita bicara tentang Islam yang kafah. Hal yang tidak mungkin bahwa jin itu Islam adalah rukun Islam yang ada 5 itu, yakni syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Syahadat, dari sisi syahadat oke, jin bisa mengaku. Kedua, dalam hal jin sholat, lalu bagaimana wudhunya, karena mereka tidak punya jasad. Syarat sholat jelas ada wudhunya, dan itu harus memakai air syaratnya. Sholat yang lain harus suci tempat, tubuh, hukum, tohbaroh, itu diterapkan. Bagaimana dia dalam melakukan kaifiyah wudu, dalam sholat juga harus ada. Kita dalam sholat itu harus imam atau makmum bagaimana di dalam melakukannya sholat berjamaah. Yang ketiga, puasa, bagaimana sahur dan gimana. Yang keempat, zakat, apa mungkin dia zakat fitrah. Mereka juga bercocok tanam. Yang selanjutnya, jin sangat lihai dalam mempermainkan pola pikir manusia agar salah pemahaman dalam beribadah. Bahayanya jin itu gaib, padahal Allah juga gaib. Disitulah tipisnya garis batas manusia untuk menyembah barang yang gaib. Maka yang seharusnya menyembah kepada Allah malah keliru menyembah jin. Jin itu gaib, sehingga sangat rentan manusia itu tersimpangkan karena Allah juga gaib. Sehingga kita harus selalu berhati-hati. Allah menyampaikan khusus dalam Quran surat ini peringatan, karena Allah ingin menunjukkan bahwa ada hal selain Allah, yakni ciptaanku juga yang tidak kami berikan jasad sebagai ujian manusia. Maka kita tidak harus hati-hati, atas segala kutipan hati, gerakan, keyakinan kita. Setan itu sangat mudah dalam menyesatkan manusia. Setan itu mampu menumbuhkan keyakinan dalam hati karena tugasnya memang itu. Ada pertanyaan dari teman yang dari Tabanan kemarin, diantaranya jin Korin itu katanya mendampingi manusia sejak lahir. Itu perannya seperti apa, Gus? Gus Glory menjawab, jin Korin adalah setan yang selalu mendampingi manusia agar tersesat. Yaitu setan yang ditugaskan untuk menyesatkan manusia dengan izin Allah dan selalu mencegah yang ma'ruf. Sejak lahir, bahkan sejak proses berkumpulnya ayah dan ibu. Sudah dekat dengan setan yang berusaha menyesatkan manusia. Saat itu orang tua bisa dikuasai setan untuk tidak mengingat Allah. Setan
mencampurinya dengan hal yang jahat atau jelek. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 268 dan Quran surat Qaf ayat 27. Selanjutnya, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka akan diutus setan sebagai teman dekatnya. Setiap orang telah diutus untuk nyakorin atau setan, atau bisa jin korin yang selalu menemani manusia, kecuali Rasul yang telah diberi kemampuan untuk menundukkannya karena Allah telah membantunya. Jika dikaitkan dengan dawuh Bapak Guru pada proyek yang kedua, yaitu melatih diri mengetahui musuh gaib, yakni setan. Bahwa kita itu seperti petinju di atas ring yang selalu waspada pada lawan yang selalu mengintai kita kapan kita bisa melawan gerakan hook kanan atau kiri. Menurut Iman An-Nawawi itu peringatan keras bahwa kita harus waspada dan hati-hati betul. Terdapat pada Quran surat Al-A'raf ayat 200. Ini adalah salah satu cara minta perlindungan dari Allah agar dijauhkan dari godaan setan ikut-ikutan, karena kalau Nabi dan sahabat saja minta pertolongan Allah agar berhati-hati, karena setan itu tidak segampang yang kita remehkan. Kita memang pasti menang jika meminta kekuatan dan perlindungan dari Allah. Tapi kalau meremehkan, kita pasti kalah. Karena setan lebih kuat dengan bukti, satu, setan jumlahnya lebih banyak dari kita. Yang kedua, setan tahu kita nggak tahu setan. Yang ketiga, setan itu fokus hanya menggoda manusia. Yang keempat, mereka bersatu padu, tidak pernah bercerai-berai, sedangkan manusia masih bercerai-berai. Yang kelima, punya pengalaman panjang karena tidak mati. Yang keenam, sudah pengalaman beribadah lebih lama, bahkan ribuan tahun daripada manusia. Yang ketujuh, benar-benar sudah minta izin dari dan perlindungan dari Allah untuk mengalahkan manusia. Kemudian ada pertanyaan dari Budia, bagaimana tentang kodam, apakah sama dengan korin? Jawaban Gus Glory, jin korin, kodam itu sama saja. Itu sebenarnya jin yang dijadikan pelayan. Dia dijadikan musuh yang harus diwaspadai. Kok malah dijadikan kodam atau pelayan atau sekutunya? Ada 3 mimpi. Yang pertama dari setan yang mengganggu. Yang kedua, setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Yang ketiga adalah impen-impen atau bunga tidur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, catatannya panjang dan lebar, luar biasa. Itu sambil itu jelasnya itu sambil ngitung ikan itu. Hitung tahu nener ya. Nener itu nener itu benih ikan, itu sambil ngitung benih ikan itu sampai segitu panjang, luar biasa. Itu nanti bisa untuk saling dikompilasi dengan catatan lain. Oke, selanjutnya berapa?
Tadi yang dibaca Bu Ilham itu ayat berapa tadi? 14 sampai 17. Untuk Oke. sekarang Sekarang ayat 19 sampai 21, Gus. 19 sampai 21. Silakan. Yang umurnya panjang-panjang. 19 sampai 21. Silakan. Ayo Pak Surono ta, monggo. Panjang umurnya itu bukan untuk Atau Mas Yoyo Cepu. itu membuat mereka Atau Pak Burman. Ini Pak Burman kayaknya mau membuka cabang baru SPMA Bengkulu. Ini Pak Burman. hilang. Wahyu-wahyu kemudian menjadi terputus dan kemudian manusia melupakan. Mau buka cabang baru nih SPMA Bengkulu ini. Karena belum pulang-pulang ya. Kami mengutus Muhammad. Silakan, ada lagi? Oke, lanjut Bang Miana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 18 sampai 21. Rabu 27 Juli. Masjid itu hanya untuk Allah. Kalau ada acara lain itu hanya untuk mendukung ibadah Allah. Dalam masjid itu boleh asalkan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Allah. Ini masjid harus sesuai dengan keperluannya, nomenklaturnya. Peruntukan masjid lagi-lagi hanya untuk lillah, untuk Allah. Makanya masjid disebut juga sebagai rumahnya Allah, sehingga yaitu hanya milik Allah. Maka jangan engkau menyembah selain Allah dan jangan pula melakukan ibadah selain menyembah Allah. Dengan membuat ritual yang tidak disyariatkan oleh Allah. Nah, lebih dalam lagi bahwa ketika kita sholat itu jangan mikir selain Allah. Ada kaitannya dengan ayat selanjutnya yang membahas tentang bahwa Nabi Muhammad itu adalah pokokane orang ibadah. Itu saja loh, masih dikerubuti jin. Jadi jin itu mengerubuti Nabi Muhammad untuk mengacaukan Nabi Muhammad dalam ibadah. Nabi sudah jelas-jelas dilindungi Allah. Bagi Rasulullah yang khusyuknya luar biasa, dengan kita, itulah tidak heran ketika kita sholat memikirkan macam-macam di antaranya kerjaan, kadang cuma sekedar statusku tadi sudah di-read atau di-like orang ya. Kalau kemarin Gus Glory mencontohkan ada Pak Yok. Kalau Pak Yok ini masih mending memikirkan proyek besar. Kadang perbandingannya hanya tentang status di like atau belum saja, atau komporku sudah saya matikan atau belum, itu merusak kekhusyuan kita dalam beribadah atau sholat. Inilah bukti bahwa kerja jin adalah yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada setan yang tugasnya hanya mengganggu manusia. Glory juga tahu, jujur, Glory saja masih sering kena. Kadang kurang baca, memang dikacaukan oleh setan. Mintalah pertolongan dari Allah dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya bagi orang yang khusyuk. Pada dalam surat Al-Baqarah ayat 40. Jadi sholat kita itu tidak mudah. Kenapa sholat itu sungguh berat? Kita menyembah barang gaib. Kalau menyembah keris, barang, aki, gunung, gerumbulan, itu gampang karena kelihatan. Yang kedua, kita juga diganggu oleh barang gaib, namanya setan, jin, dan setan jin itu bekerja di dalam hati manusia, sehingga seolah-olah itu dari diri kita sendiri. Kalau Allah saja sudah mewarning bahwa sholat itu berat, lah kok kita sebagai manusia mengentengkan, pokoknya wes sholat,
Padahal sholatnya belum tentu diterima atau ada asarnya. Selanjutnya, orang yang khusyuk adalah Nabi Muhammad. Diutus Allah kepada kalian, aku hanya menyembah Allah. Makanya dulu santrinya karena itu ada yang menulis judul di bukunya yaitu tentang Tuhan ST. Karena masih kelas 4 SD, maka mengupas kebiasaan anak-anak saat buka puasa kalau sudah dihadapan pada Tuhan, pada ST itu maka tidak ingat lagi Tuhannya, seolah-olah seperti itu. Sederhana, akan tetapi itu sama halnya jika ingatan kita kepada hal remeh pun itu sudah dianggap musyrik. Pemahaman kita itu seolah-olah yang namanya musyrik itu menyembah patung, berhala, dan lain-lain. Padahal kalau ingatan kita kepada lain-lain, hal remeh sekalipun, maka sama halnya menyembah selain Allah. Di ayat 21, keterangannya, lalu ketika bisikan masih muncul terus-menerus, maka Nabi Muhammad diutus Allah mengatakan bahwa aku ini tidak mampu menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepadamu. Jadi Nabi Muhammad saja diajarkan begitu oleh Allah. Maka kita ini diberi batas kepercayaan kepada Nabi Muhammad hanya sebatas kerasulan beliau. Jangan sampai mengagungkan Nabi Muhammad sampai menuhankannya. Jangan sampai kita terjerumus seperti umatnya Nabi Isa zaman dulu, karena saking banyaknya mukjizat yang mewakili sifat-sifat Allah. Misalnya sifat Al-Khaliq sebagai pencipta, di mana Nabi Isa bisa membuat burung dari tanah, lalu mengatakan yuhi bi'idnillah, maka burung itu bisa hidup. Nabi Isa juga mampu menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Banyak sekali mukjizatnya Nabi Isa sampai dikultuskan oleh umatnya sendiri dan diakui menjadi Tuhan Isa. Untuk selanjutnya, memberi petunjuk pun itu domainnya Allah. Sehingga Nabi Muhammad tidak mampu memberi petunjuk kepada pamannya. Innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang paling kamu cintai. Terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab oleh Pak Samad, apa perbedaan jin dan setan? Jawaban Gus-Luri, kalau setan itu dari kalimat syaiton, syaitona yastunu atau jauh, artinya jauh dari kebenaran. Atau ada yang mengatakan syayatin yashitu, artinya terbakar atau binasa. Jadi sifat setan ada 3 sifat ya. Jadi kalau setan ada yang mengatakan bukan makhluk, akan tetapi sifat manusia yang membangkang, yang menyimpang dari kebenaran. Setan juga ada yang disebut juga tauhid dalam Al-Quran. Kalau jin ada yang mengatakan jenis makhluk yang menutup diri, ada yang bilang tersembunyi. Kalau iblis makhluk yang putus asa dari rahmat Allah. Mereka punya tugas yang berbeda-beda, akan tetapi tujuannya satu, yaitu menjerumuskan manusia agar mereka dijadikan perahu di lautan api neraka nanti. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah. Kemudian ayat selanjutnya 2 sampai 20. berapa? Ayat 22 sampai 23. 22 sampai 23. Monggo. Silakan. Sinten yang mau baca?
ringkasannya. Oke, silakan. Ada? Oke, Pak Marhaban. Monggo Pak Marhaban. Loh, tadi angkat tangan apa melungket tadi? Oh, tak kira. Oh, enggak ada lagi? Lain Pak Jo, Mbak Umiana, Mbak Ida, Pak Uji, Pak Tartik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 22-23. Cara kita berlindung dan meminta Allah agar dilindungi dari godaan setan dan jin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak satu selain Allah untuk tempat berlindung. Asbabun nuzulnya adalah ketika jin dan bala tentaranya berbisik-bisik. Kenapa itu Muhammad tidak meminta perlindungan kepada kita, padahal kita perlindungan? Maka dijawab dengan ayat ini, sebenarnya Nabi Muhammad itu hanyalah balaghoh, menyampaikan risalah Allah. Dan Allah tidak lebih dari itu. Cuma kalau orang kemudian mendurhakai Allah, maka mereka akan kekal di tidak usahlah kita disebutkan ancaman neraka. Jadi masa semakin ke situ suka menggampangkan agama. Seolah Allah itu bisa diatur. Akhirnya manusia kemudian sesuka hatinya seperti sekarang ini. Kayak ada LGBT marah. Ketika diingatkan, ya sebenarnya itu semua asasi manusia. Seolah-olah ada haknya Allah. Cinta Allah hanyalah sebuah dongeng atau cerita masalah. Yuk hati-hati dulu, jangan menggampangkan aturan Allah. Sudah ikut lagi mendurhakai Allah. EGP, so what? Kenapa? Ada ancaman neraka juga tidak takut. Sebab itu kan nanti di akhirat. Sekarang ya sekarang kita lakukan yang di itu adalah bentuk ingkar kita kepada Allah. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Zubair. Tadi disebutkan contoh ada yang melenggak-lenggok menentang Allah, ada yang muslim juga. Ada yang muslim juga. Apakah mereka akan dimasukkan pula ke dalam neraka, Gus? Jawab Gus Glory. Jadi tentang apakah orang itu kekal di dalam neraka atau tidak, akhir hidupnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau su'ul khotimah maka selama dalam namun jika masih ada dosa-dosa kita yang belum ditaubati, maka akan dicelupkan ke dalam neraka dulu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, harapan kita, usaha kita, bagaimana agar kita itu tidak pakai dicelupkan ke dalam neraka. Karena meski hanya 1 detik, itu panasnya 1000 kali lipat dibanding panasnya api neraka dunia, api dunia. Oleh karena itu, kita harus memastikan hidup kita khotimah sudah jelas, kamu itu berlombalah dan bersegeralah memohon ampunan kepada Allah. Demikian catatan kami. Terima kasih.
Lanjut, monggo. Kita mulai. Terjadi pada setiap Dua yang terakhir. Silakan. masa. Peristiwa-peristiwa penting itu baik yang baik Saya lanjutkan ayat selanjutnya. di bulan Muharram. Saya merasa kuat, gak butuh bantuan, tidak butuh apapun dan sebagainya. Manusia sekarang merasa sok kuat, merasa menguasai dirinya, tidak mau diingatkan dan sombong sekali. Manusia itu kalau sedang sehat, kayak binaraga, kekar, merasa sombong. Padahal manusia kalau sudah diberi sakit, hanya bisa ngelemprak, kurus, dan nggak berdaya apapun. Steve Jobs diberi sakit, menyaksikan dan merasa semua kekayaanku tidak ada harganya dibanding kesehatan yang telah diberikan Tuhan. Ada artis yang juga jadi ikon terkenal akan tetapi diberi sakit menjadi kurus dan meninggal mengenaskan. Kalau di akhirat tidak bakal ada yang berguna, semua yang dimiliki bahkan tubuhnya pun saling bersaksi, tidak ada yang membelanya. Selanjutnya, jangankan yang bisa nebeng pada dirinya sendiri saja tidak bisa berkuasa, maksudnya mencari bantuan orang lain. Bahwa orang yang berkuasa dan berharta tidak akan berguna di akhirat. Jangan merasa jumlah sampean lebih banyak untuk menantang azab Allah. Karena jika sudah melihat azab, maka merasa sedikit dan lemah sekali kekuatan manusia itu. Gimana dalam surat Al-An'am ayat 116, jangan mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi. Jadi jangan tergiur dengan banyaknya massa atau karena viral saja. Akan tetapi justru jumlah yang sedikit ini adalah elit. Dan kita semoga termasuk golongan orang-orang yang elit tersebut. Rasulullah itu pengikutnya juga hanya sedikit. Rasulullah sedikit sekali yang mengikuti dengan loyalitas tinggi. Di sisi lain, Rasulullah juga punya pasukan banyak itu karena adanya peraturan perang, jika kalah maka seluruh pasukan harus ikut Islam dan sebaliknya. Namun dalam surat ayat 14-15 bahwa keimanan mereka itu keimanan mereka karena mereka iman dan masuk. Oke, Mbak Umiana, sudah nyampe ayat terakhir tadi. Ayat terakhir nggih? Oke, sekaligus saya terakhir, monggo ditambahkan. Atau Pak Jo ada tambahan? Atau yang lain? Dalam nyimak Gus nganter Silvi ke Denpasar. Oke. Selanjutnya Mbak Umiana sampai ayat terakhir sekalian. Apakah Rasul ini sudah menyampaikan apa yang telah saya perintahkan? Umat juga akan ditanyai, apakah Rasul A ini sudah menyampaikan apa yang telah saya sampaikan. Jadi Rasul pun dimintai pertanggungjawaban. Pak, Allah bertanya karena Allah mengatur kejujuran dan memastikan fungsi sistem kepercayaan. Itu saja, Gus. Oke, terima kasih. Kita sudah selesai dengan surat Al-Jin dan insya Allah banyak hal yang kita pelajari dan tolong itu dijadikan pedoman ya, karena jin sebagai makhluk yang gaib itu
sangat punya potensi untuk mengalahkan manusia. Sehingga kalau kita tidak benar-benar jengkeling dan hati-hati, khawatirnya nanti kalah gitu ya. Dan kita tidak boleh kalah, harus menang. Harus menang. Bismillah ya, harus menang. Gimana caranya? Dengan banyak mendekat kepada Allah, karena hanya dengan perlindungan Allah lah kita akan menang melawan jin, setan, iblis, dajjal itu. Hanya dengan itu, tidak ada yang lain. Jadi tirakat, berdoa dengan kuat, sedekah sebanyak mungkin ya. Sebenarnya insya Allah itu termasuk as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala yang dicoba untuk dikirim oleh setan, jin, iblis, dajjal itu. Ayo kita tolak dengan apa? Perlindungan Allah. Dengan tirakat kita, dengan doa kita, dengan sedekah kita, dengan prihatin kita, waspada kita. Oke, bismillah. Semoga Allah merahmati kita. Saya melaporkan dan ngaji dari Gunung Sugih, Lampung Tengah. Ini desanya namanya Desa Komiring Agung. Desa Komiring Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Oke. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati meridai kita. Menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhirih. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat muslimin wa ta'ala. Allahumma qina fi nafsi wa afina fi nafsi wa lana fi nafsi wa barik lana fi ma taqina syarra ma qadait wa inna. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu sayyidina. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والحسد من الجن والشياطين من كفر ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجتنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أنت مولانا فانصرنا من كافرين ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولأخي ولزوجتنا ولذريتنا ولأصحابنا وادخلنا في رحمتك. وأنا ربك رب العزة عما وسلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bil Quran.